apakah benar engkau menyimpan ilmu dari kami?" Sunan Giri menatapnya lama, bukan dengan amarah, tapi dengan tatapan yang menembus jauh ke dalam jiwa. Lalu beliau berkata pelan, "Ada cahaya yang tidak boleh disentuh oleh tangan yang belum bersih. Bila kau memaksanya, ia akan membakar, bukan menerangi." Kalimat itu membuat murid itu menunduk, tak lagi berani bicara. Pernahkah kau mendengar seorang wali menyembunyikan ilmu dari muridnya sendiri? Bukan karena sombong, tapi karena tak semua rahasia layak dibuka. Sunan Giri, sang wali bijak dari Gresik, menyimpan satu pengetahuan agung yang tak pernah diajarkan kepada siapapun: ilmu langit. Ilmu ini bukan dari kitab, bukan pula dari guru, tapi dari cahaya yang turun ke hati yang telah hening. Dalam malam khalwatnya, Sunan Giri menerima sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata, hanya bisa dirasakan oleh ruh yang siap. Dan sejak saat itu, ilmu itu dijaga rapat, tidak diwariskan, tidak diucapkan, hanya ditinggalkan sebagai jejak hening bagi mereka yang mencari dengan hati, bukan dengan mulut. Dari sinilah kisahnya dimulai, kisah ilmu langit yang tak boleh dibuka. Di puncak Giri Kedaton, Sunan Giri kerap menyendiri dalam keheningan yang panjang. Ia duduk di antara kabut subuh, membiarkan pikirannya tenggelam dalam zikir tanpa suara. Tidak ada kata yang diucapkan, tidak ada gerak tubuh yang berlebihan, hanya napas yang menyatu dengan semesta. Dalam kesunyian itu, ia merasakan sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh siapapun. Sebuah cahaya yang turun perlahan, menembus dadanya, dan membuat waktu seolah berhenti. Para santri yang menunggu di bawah bukit sering melihat gurunya diam berjam-jam, bahkan berhari-hari. Mereka tak tahu, di balik diam itu sedang terjadi pertemuan antara hamba dan Sang Pencipta. Sebuah percakapan tanpa bahasa, tanpa bentuk, yang hanya dapat didengar oleh hati yang benar-benar pasrah. Dari sinilah, menurut riwayat lisan para wali, lahir sesuatu yang kemudian disebut ilmu langit. Namun ilmu ini bukan seperti yang dibayangkan manusia. Ia bukan mantra, bukan doa tertentu, dan bukan pula rahasia kekuatan. Ia adalah pengetahuan batin tentang keseimbangan antara bumi dan langit. Tentang bagaimana ruh manusia dapat menampung cahaya tanpa terbakar. Sebuah ilmu yang tidak tertulis, tapi hidup di dada seorang yang telah melepaskan dirinya. Sunan Giri memahami bahwa ilmu semacam itu tidak bisa diajarkan begitu saja, karena untuk menerimanya, seseorang harus melewati perjalanan batin yang panjang, membersihkan niat, menghapus ego, dan menenangkan segala gelombang keinginan. Maka beliau memilih diam. Ia tahu, jika disampaikan kepada jiwa yang belum tenang, ilmu itu akan berubah menjadi beban yang berat. Dan dari diam itulah, murid-muridnya belajar sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekadar kata. Mereka belajar bahwa kadang, diam seorang guru lebih dalam dari 1000 pengajaran. Sebab dalam diam itu, ada ilmu yang sedang dijaga. Bukan untuk disembunyikan, tetapi agar tetap suci hingga tiba waktunya terbuka. Kadang, di malam tertentu, ketika kabut turun menyelimuti Giri Kedaton, para santri melihat cahaya lembut memancar dari arah tempat Sunan Giri bersemedi. Cahaya itu bukan nyala api, bukan pula sinar lentera. Ia bergetar pelan, seolah mengikuti ritme napas sang wali. Mereka yang melihatnya tak berani mendekat. Karena di balik cahaya itu, mereka merasakan sesuatu yang membuat dada bergetar,
campuran antara takut dan tenteram. Di saat itulah para murid mulai bertanya dalam hati, apakah itu tanda dari ilmu langit yang disebut-sebut? Tapi tak seorang pun berani menanyakan langsung. Sebab mereka tahu, ilmu sejati tidak turun lewat pertanyaan, melainkan lewat kesiapan hati. Maka mereka hanya duduk diam, menunggu, dan berharap suatu hari rahasia itu akan terbuka bagi mereka. Namun hari itu tak pernah datang. Sunan Giri tetap menjaga rahasia itu dengan tenang, seolah cahaya yang ia terima hanya boleh menjadi penerang bagi dirinya sendiri. Banyak murid yang merasa belum lengkap dalam belajar, tapi tidak ada yang berani memaksa. Mereka tahu, apapun yang dijaga oleh wali seagung beliau, pasti bukan tanpa alasan. Dan di antara malam-malam hening itu, satu pelajaran perlahan tumbuh di hati para murid, bahwa ilmu yang tertinggi bukan tentang mengetahui lebih banyak, tetapi menjadi lebih hening. Dari sanalah mereka mulai memahami, mungkin ilmu langit itu bukan untuk dilihat, tapi untuk dirasakan, ketika jiwa telah sanggup menyatu dengan diam yang suci. Di suatu malam yang sunyi, seorang murid mendekat dan bertanya dengan hati bergetar, "Guru, apakah benar engkau menyimpan ilmu dari kami?" Sunan Giri menatapnya lama, bukan dengan amarah, tapi dengan tatapan yang menembus jauh ke dalam jiwa. Lalu beliau berkata pelan, "Ada cahaya yang tidak boleh disentuh oleh tangan yang belum bersih. Bila kau memaksanya, ia akan membakar, bukan menerangi." Kalimat itu membuat murid itu menunduk, tak lagi berani bicara. Sejak malam itu, murid-murid mulai mengerti, ilmu langit bukan rahasia yang bisa diminta, melainkan anugerah yang datang hanya pada jiwa yang telah tunduk. Sunan Giri tahu, kebanyakan manusia masih haus pada bentuk, bukan pada makna. Mereka mencari bunyi doa, tapi melupakan keheningan yang melahirkannya. Maka beliau memilih menutup ilmu itu, bukan karena kikir, tapi karena sayang. Dalam diamnya, Sunan Giri justru sedang melindungi murid-muridnya, sebab ilmu langit bukan seperti air yang bisa diminum siapa saja. Ia seperti api yang lembut, menghangatkan bagi yang mengerti, namun membakar bagi yang tergesa. Ia hanya bisa diterima oleh hati yang telah kosong dari ambisi dan haus akan kemuliaan diri. Ada murid yang kecewa, merasa perjalanan mereka terhenti di tengah jalan, tapi waktu mengajarkan sesuatu yang tak terucap. Mereka mulai sadar bahwa ujian sejati bukan pada seberapa banyak ilmu yang diterima, melainkan pada seberapa dalam kita sanggup berdiam dalam keheningan guru. Dalam diam itulah cahaya sejati perlahan menetes ke hati mereka, tanpa suara, tanpa wujud, hanya rasa yang sulit dijelaskan. Sunan Giri tak pernah menolak murid yang haus ilmu, tapi beliau tahu setiap jiwa punya musimnya. Ada yang siap saat muda, ada yang baru layak saat senja. Karena itu, beliau berkata pada salah satu santrinya, "Jangan kejar rahasia langit sebelum bumi dalam dirimu tenang." Kalimat itu menjadi pesan abadi, bahwa sebelum memahami langit, manusia harus terlebih dulu damai dengan dirinya sendiri. Waktu berlalu, dan sebagian murid akhirnya meninggalkan padepokan. Mereka merasa ilmu mereka tak kunjung sempurna tanpa rahasia yang dijaga sang guru. Tapi mereka yang bertahan menemukan sesuatu yang lebih berharga dari pengetahuan. Mereka menemukan rasa cukup dalam diam. Mereka mulai menyadari bahwa tidak semua rahasia harus diungkap, karena sebagian justru menjaga manusia agar tetap rendah hati di hadapan Tuhan. Suatu hari, seorang murid tua berkata kepada kawan-kawannya, "Barangkali ilmu langit itu bukan tentang rahasia kata, melainkan rahasia jiwa. Mungkin bukan guru yang menutup ilmu itu, tapi kita sendiri yang belum siap membukanya." Kalimat itu menjadi titik balik. Sejak saat itu,
mereka berhenti mencari keluar dan mulai menyelami keheningan dalam diri. Sunan Giri tersenyum melihat perubahan itu. Ia tahu, akhirnya murid-muridnya mulai memahami inti dari pengajaran yang tak pernah diucapkan, bahwa ilmu sejati bukan diwariskan lewat ucapan, tapi melalui pancaran batin. Seperti sinar matahari yang tak pernah berkata apa-apa, namun membuat bunga mekar dengan sendirinya. Maka jadilah diam Sunan Giri sebagai madrasah tanpa papan tulis, dan tatapan beliau sebagai kitab tanpa huruf. Disitulah makna terdalam dari menutup ilmu langit, bukan untuk menyembunyikan cahaya, tetapi agar manusia belajar menemukannya sendiri dalam ruang sunyi antara dirinya dan Tuhan. Waktu terus berjalan. Setelah bertahun-tahun, banyak yang menyadari bahwa keputusan Sunan Giri untuk menutup ilmu langit bukanlah bentuk penolakan, melainkan pelajaran yang paling tinggi. Ia ingin menunjukkan bahwa tidak semua cahaya harus dijelaskan, karena sebagian hanya bisa dipahami ketika hati telah menyala sendiri. Dalam kesunyian, beliau sedang menuntun, bukan dengan kata, tapi dengan kehadiran yang menenangkan. Di dunia para wali, ilmu bukanlah tentang kuasa, tetapi tentang keseimbangan. Ilmu langit adalah pengetahuan yang membuat seseorang sadar bahwa dirinya bukan pusat segalanya. Ia menundukkan, bukan meninggikan. Ia mengajarkan bahwa semakin tinggi pengetahuan seseorang, semakin dalam pula kerendahan hatinya. Maka Sunan Giri memilih menjadi penjaga, bukan penyebar. Sebab menjaga kesucian lebih sulit daripada menyampaikan rahasia. Dalam banyak kisah, para murid yang sudah sepuh sering datang kembali ke Giri Kedaton hanya untuk duduk dalam diam di hadapan makam gurunya. Mereka tidak lagi menuntut ilmu, tidak menanyakan rahasia. Mereka hanya duduk karena kini mereka paham keheningan adalah wujud terakhir dari pemahaman. Disitulah mereka merasakan sesuatu yang dulu tak mereka mengerti. Cahaya lembut yang menenangkan hati, seolah masih memancar dari tempat sang guru dahulu bersemedi. Ada yang berkata, cahaya itu tidak pernah padam. Ia berpindah dari satu hati ke hati yang lain, tanpa suara dan tanpa bentuk. Itulah hakikat ilmu langit, bukan ajaran yang diwariskan melalui lidah, tetapi getaran yang hidup melalui jiwa-jiwa yang menjaga ketenangan. Setiap kali seseorang duduk dalam diam dan mengingat Tuhan dengan tulus, seolah sedikit dari cahaya itu ikut berpendar di dalam dirinya. Sunan Giri memahami bahwa tugas seorang wali bukan membuat muridnya tahu segalanya, melainkan menuntun mereka agar belajar menemukan cahaya sendiri. Karena ilmu yang sejati tidak datang dari luar, tapi muncul dari dalam, saat hati telah menjadi cermin yang bersih. Maka, dengan menutup ilmu langit, Sunan Giri sesungguhnya sedang mengajarkan pelajaran tertinggi, bahwa jalan menuju Tuhan tidak dibuka dengan kata, melainkan dengan kesadaran yang lahir dari diam. Bagi mereka yang akhirnya memahami, ilmu langit bukan lagi sesuatu yang harus dimiliki, tetapi sesuatu yang harus dihidupi. Ia tidak tinggal di kepala, melainkan bernafas di dalam hati. Ilmu itu hadir ketika seseorang mampu menahan diri dari keinginan untuk terlihat tahu dan memilih untuk tetap sederhana di tengah cahaya pengetahuan. Di sanalah letak kebijaksanaan sejati, ketika seseorang mengetahui banyak, namun memilih diam demi menjaga kedamaian batin. Sunan Giri menjadi teladan tentang bagaimana seorang arif menjaga batas antara ilmu dan ego. Ia tahu, begitu manusia merasa dirinya lebih tinggi karena pengetahuan, maka ilmu itu telah kehilangan kesuciannya. Karena itu, beliau menanamkan makna bahwa ilmu langit bukan untuk menunjukkan kehebatan, tetapi untuk mengingat siapa pemilik sejatinya, Allah. Segala yang turun dari langit tidak pernah untuk dimiliki,
melainkan untuk diamanahkan. Bertahun-tahun setelah wafatnya Sunan Giri, para peziarah masih datang ke Giri Kedaton bukan untuk mencari rahasia, melainkan untuk merasakan ketenangan. Mereka duduk di tanah yang sama tempat beliau dulu berdoa, berharap sebutir cahaya dari ilmu langit itu menetes ke dalam diri mereka. Dan kadang, dalam keheningan itu, ada yang meneteskan air mata tanpa tahu sebabnya, seolah ruh mereka disentuh oleh sesuatu yang lembut, suci, dan abadi. Dan mungkin itulah warisan terbesar Sunan Giri, bukan ilmu yang dapat diucapkan, melainkan ketenangan yang dapat dirasakan. Sebab ilmu sejati bukan tentang mengetahui rahasia langit, melainkan tentang menjadi tenang seperti langit itu sendiri, luas, sabar, dan tak pernah berebut untuk bersinar. Mungkin dari kisah Sunan Giri ini, kita belajar bahwa tidak semua hal harus dimengerti. Ada ilmu yang hanya bisa hidup di dalam diam, seperti api kecil yang menerangi tanpa suara. Sebab semakin tinggi sebuah pengetahuan, semakin lembut pula cara ia menunjukkan dirinya. Ia tidak datang dengan sorak dan kebanggaan, melainkan dengan keheningan yang mendalam. Ilmu langit bukan tentang tahu segalanya, melainkan tentang menjadi wadah yang layak untuk cahaya itu turun. Dan wadah itu hanya bisa terbentuk ketika hati manusia bersih dari ambisi, iri, dan rasa ingin unggul. Mungkin inilah mengapa Sunan Giri menutup ilmu itu, agar kita belajar bahwa kesiapan batin lebih berharga daripada pengetahuan yang melimpah. Dalam hidup kita sendiri, kadang Tuhan juga menyembunyikan sesuatu. Doa yang belum dijawab, harapan yang belum tiba, atau makna di balik peristiwa yang belum kita pahami. Tapi mungkin, seperti Sunan Giri, Tuhan pun sedang menunggu sampai hati kita cukup tenang untuk menerima jawabannya tanpa harus bertanya. Maka, jika malam ini hatimu merasa hening, jangan buru-buru mengisinya. Duduklah sejenak, rasakan napasmu, dan biarkan keheningan itu menjadi guru. Karena bisa jadi, dalam diam itulah cahaya kecil dari ilmu langit sedang berusaha masuk, pelan, lembut, tapi pasti. Dan bila kisah ini menyentuh nuranimu, tinggalkan secuil renungan di kolom komentar. Tulis apa makna ilmu langit menurutmu, bukan dengan pikiran, tapi dengan hati. Sebab mungkin dengan menuliskannya, kau sedang membuka sedikit pintu yang sama, pintu menuju kesadaran yang dulu dijaga Sunan Giri dengan diamnya.